Shalom anak-anak, Tuhan Yesus luar biasa karena kita masih dapat kesempatan untuk beribadah. Walaupun anak-anak kita beribadahnya secara online, kami rindu sama kalian. Kalian juga pastinya rindu sama teman-teman kalian sekelas. Tetapi kita selalu taat kepada peraturan pemerintah yang akan mengatur yang terbaik buat warganya. Kita akan bersama-sama dengan teman sekolah minggu kalian, yang ada di Surabaya, bahkan yang ada di Indonesia, beribadah bersama-sama. Mari kita memuji nama Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan didoakan. Dan kita akan mendoakan supaya iman kita kuat saat kondisi yang membuat kita tidak bisa beribadah bersama-sama. Mari anak-anak kita memuji nama Tuhan. Sebelumnya Om ajak untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami masih dapat kesempatan beribadah kepada Tuhan. Hari ini kami mau siapkan tubuh jiwa roh kami untuk memuji nama Tuhan. Untuk mendengarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami, berkatilah guru-guru kami, berkatilah teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Wah puji Tuhan sudah siap nih kayaknya untuk mulai sekolah minggunya. Yuk kita segera mulai aja ya, supaya nggak kelamaan. Yang udah kangen bisa sama-sama sekolah minggu. Yang belum mandi atau belum makan, ayo cepetan. Yuk supaya kita bisa ikut ya dengan badan yang fresh. Oke? Yuk, Kak Ana udah siap? Siap. Oke. Adik-adik semua sudah siap? Yes. Yes, oke. Yuk kita mulai lagu pertama ya. Adik-adik semua percaya, waktu adik-adik menghadapi masalah apapun, Tuhan Yesus ada di sana. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Sama-sama ya kita nyanyikan hanya nama Yesus. Nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan.
kasih Tuhan untuk nama Yesus, nama yang ajaib itu Tuhan. Nama yang sanggup memberi pengharapan, nama yang sanggup memberi kepastian. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau mulai ibadah kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini hanya dengan Engkau, untuk Engkau ya Bapak. Karena kami rindu akan kehadiran-Mu dalam hidup kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat setiap adik-adik yang siap untuk memulai kebaktian kita pagi ini. Mari kita sama-sama katakan amin. Yeay, adik-adik masih ingat yel-yel yang Tante ajarin beberapa minggu yang lalu? Sekali ya supaya. Ajarin lagi aja. Iya, oke, kita ajarin lagi ya. Yesus yes, selalu Yesus yes. Oke, gampang kan? Gantian ya tangannya ya, Iya. jangan lupa ya teman-teman. Kanan dulu ya. Siap. 1, 2, 3. Yesus yes, Yesus yes, Yesus yes. Sekali lagi, lebih semangat lagi. Yesus yes, Yesus yes, Yesus yes. Oke, sekarang kita mau nyanyikan dalam nama Yesus ya. Oke, siap. Yuk, tepuk tangannya mana? Nyanyi yang keras ya adik-adik semua ya. Dalam nama Yesus ada kemenangan, amin. Dalam nama Yesus ada dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kesembuhan ya, oke. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Yang sakit dijamah. Dalam nama Yesus sakit disalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Ada pertolongan. Dalam nama Yesus ada pertolongan, amin. Dalam nama Yesus tiada yang mustahil. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada pertolongan, yeay. Dalam nama Yesus, sekali lagi ya. Dalam nama Yesus Ada apa? ada kemenangan, amin. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan, yeay. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Tunggu sebentar. Tante, tadi adik-adik masih belum, waktu iblis dikalahkan belum benar-benar kalahkan iblis Tante. Oh, Padahal harusnya kita kan benar-benar kalahkan iblis ya Tante ya. Iblisnya di bawah kaki kita, oke? Iya, di bawah kaki kita. Nanti kita Makanya mau yang masih injak sama-sama. masih duduk berdiri dulu. Berdiri dulu. Ayo. Ayo Yang semuanya nyanyikan lagi berdiri. yang semangat. Oke, siap. 1, 2, Berdiri ya. 3. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan, amin. Dalam nama Yesus Mana iblisnya? iblis dikalahkan, yeay. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Ada kemenangan. Amin. Puji Tuhan. Tepuk tangan dulu yuk. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yeay, sudah siap nyanyi untuk Tuhan Yesus yang namanya luar biasa itu? Ayo. Amin. Amin, yuk kita sama-sama berdiri. Ayo, siap-siap tepuk tangan yang kencang ya, oke? Lebih semangat lagi, Yes, lebih Tante. semangat Tante. Langsung tancap lagi kedua Tante. Siap? Oke. Mana tepuk tangannya? Tepuk tangan
di atas kepala yuk. Yang bisa nyanyi lebih keras lagi ya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaranmu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak. Bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Semua siap nyanyi dari awal, amin. Yes. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaranmu kekal selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Oh, yang keras. Siapa? Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak. Bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia. Tepuk tangannya mana? Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak. Bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Puji Tuhan. Wow, nama Tuhan Yesus memang luar biasa ya. Tapi kita harus siapkan hati kita untuk dengar firman, Tante. Iya, nggak kerasa ya, Iya. padahal rasanya barusan ya Benar, nanti ya benar, kita benar. sama-sama memuji Tuhan, tapi Yes. sekarang kita harus dengar firman Tuhan. Ya, oke ya. Yuk buat adik-adik, kita siapin hati kita. Ya, Tuhan Yesus siap memberkati adik-adik dengan berkat firman Tuhan. Tuhan Yesus nggak pernah loh menganggap adik-adik itu kecil. Jadi, oh anak kecil tuh nggak tahu apa-apa. Enggak, Tuhan Yesus itu juga mati buat adik-adik yang masih kecil-kecil ini. Apalagi buat kakak-kakak atau mama papa. Mati buat untuk semua orang. Ya, makanya kalau ada sesuatu, ada sedih, ada susah atau apapun, sebut aja nama Yesus. Kita nyanyikan ini dari refnya dulu ya. Oke, siap? Jika nama Yesus. Yesus, Yesus, Yesusku.
berseru, Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Kita nyanyi dari awal yuk. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu, akulah anakmu. Sama-sama dengan darahmu. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu, akulah anakmu. Yang merasa anak Tuhan Yesus angkat tangannya ya, katakan Yesus, Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Kita sama-sama nyanyi lagu ini dari awal dengan lebih sungguh-sungguh lagi ya. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu, akulah anakmu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Sama-sama katakan, Yesus, 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 ku berseru. Kepadamu Tuhan kami berseru Bapa. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar Tuhan setiap anak-anakmu yang berseru Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau ada buat kami Tuhan, setiap anak-anakmu ya Bapa. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa kami, Bapa yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan untuk anak-anak-Mu, untuk kami Tuhan, untuk dapat memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Mungkin bukan satu waktu yang panjang Tuhan, tapi
Itu cukup Tuhan untuk kami bisa merasakan lawatan-Mu Tuhan buat setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan, Engkau lihat setiap hati anak-anak yang rindu untuk mendengar firman Tuhan. Dan Engkau siap memberkati mereka. Engkau siap melawat mereka dengan setiap firman Tuhan yang Engkau ingin sampaikan ya Bapa. Tuhan, kami yakin Tuhan Engkau mau berfirman untuk anak-anak yang siap mendengar Tuhan. Dan Engkau juga yang melembutkan setiap hati anak-anak yang mungkin masih dalam kondisi berontak Tuhan. Engkau sanggup jamah mereka. Engkau juga mengasihi mereka ya Bapa. Tuhan, kami serahkan Tuhan, firman Tuhan ini hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan. Biar Engkau saja yang memakai mulut lidah hamba-Mu yang Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya, kita berdoa dan katakan amin. Selamat pagi anak-anak semuanya, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali di sekolah minggu pada pagi hari ini. Meskipun nggak bertemu langsung ya, tapi nggak masalah. Anak-anak, sekarang Tante minta semuanya duduk yang manis, semuanya duduk yang baik, perhatikan ya, nggak ada yang jalan-jalan atau mungkin ada yang mau melakukan sesuatu, berhenti dulu, sekarang kita akan belajar firman Tuhan dulu. Sebentar, Tante mau tanya, minggu lalu kalian semuanya di sini juga ikut melihat panggung boneka? Kira-kira apa ya yang menjadi temanya? Tante ingatkan ya, tentang akrab dengan Tuhan, menjadi sahabat Tuhan. Nah sekarang pada pagi hari ini kita akan belajar hal yang baru lagi ya. Kita akan ambil Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Itu yang ayat yang akan Tante pakai. Apa sih temanya pada pagi hari ini? Temanya adalah tentang kuasa nama Yesus. Jika anak-anak minggu lalu sudah dengar menjadi sahabatnya Tuhan Yesus, menjadi akrab dengan Tuhan Yesus. Nah, sekarang diberi hak istimewa. Apa hak istimewanya? Yaitu kalian bisa pakai nama Yesus. Karena nama Tuhan Yesus berkuasa. Kita akan lihat dalam Filipi 2 ayat yang 9. Akan Tante simpulkan ya, langsung ya. Di sini dikatakan nama Yesus, nama di atas segala nama. Sekarang Tante tanya dulu, namamu siapa coba? Sebutin yang keras, kasih tahu di sebelahnya namanya siapa. Boleh nama pendek, boleh nama panjang. Nah, Yesus disebutkan di ayat ini bahwa namanya adalah nama di atas segala nama. Yang kedua, kalau yang ayat ke-9 dikatakan begitu. Nah yang kedua adalah dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan di bawah bumi. Tante, kalau antariksa kira-kira bagaimana? Iya, di antariksa sana mungkin nggak pernah ya kita ke sana, Tante aja nggak pernah ke sana, lihatnya dari gambar. Di antariksa sana yang jauh sekali, di bintang-bintang di sana. Itu dikatakan dalam nama Yesus semuanya itu bertekuk lutut. Yang di atas bumi Tante? Iya semua, baik lautan, daratan, semuanya. Bahkan yang di bawah bumi. Apa di bawah bumi kira-kira? Siapa yang tahu di bawah bumi? Di perut bumi ada magma, ada batu-batuan banyak sekali. Semuanya bertekuk lutut. Bahkan juga termasuk hewannya, tumbuhannya semua. Itu yang ayat 10. Sekarang yang 11. Dikatakan dalam nama Yesus segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya. Segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Sekarang Tante akan ambil satu kisah di dalam Alkitab. Ya, kalian pasti tahu deh kisahnya apa. Tante akan ceritakan tentang di dalam Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Ini di sini tokohnya ada Petrus, ada Yohanes,
dan ada satu bapak lagi. Ya, kejadiannya ini di pintu gerbang indah. Kalian bisa lihat gambarnya? Nah, ini pintu gerbang indah, yaitu pintu gerbang menuju Bait Allah. Kalau orang-orang mau berdoa, mereka akan masuk melalui pintu ini. Mereka akan berdoa ke Bait Allah. Tuhan, hari ini saya datang untuk berdoa. Begitu ya, semuanya kalau berdoa lewat pintu ini. Makanya disebut pintu gerbangnya ini adalah gerbang indah. Nah, sekarang Tante kasih tahu. Ada satu bapak. Kalau pagi-pagi sekali, dia diantar, nggak tahu itu saudaranya atau temannya. Karena dia ini nggak bisa jalan anak-anak. Kakinya lumpuh, mulai sejak lahir dia tidak pernah bisa berdiri, tidak pernah bisa berjalan. Nah, jadi harus dibantu, digendong gitu ya. Ditaruh, diletakkan di pintu gerbang Bait Allah. Dan karena dia nggak bisa jalan, nggak bisa berdiri, apa pekerjaannya? Dia meminta-minta, dia menunggu orang yang berbelas kasihan ketika lewat. Kalau orang mau bersembahyang, berdoa lewat pintu gerbang Bait Allah, dia menunggu. Siapa tahu diberi uang, siapa tahu orangnya kasihan, makanya aku diberi uang. Jadi dia duduk terus di situ, dia tunggu. Namanya apa? Seperti itu? Iya, namanya pengemis ya. Bapak ini karena dia nggak bisa bekerja, kakinya lumpuh, nggak bisa bekerja, jadi dia harus minta-minta. Kira-kira sekarang Tante tanya, kalau kamu misalnya ketemu ada orang yang pengemis atau peminta-minta, biasanya diberi uang berapa rupiah? Ada enggak kira-kira yang memberi uang 10 juta? Besar sekali. Enggak ada ya. Mungkin kalau orang kasih biasanya kasih 1.000, 2.000 begitu ya. Jadi dia diberinya juga uang-uang kecil begitu. Nah, bapak ini dia meminta-minta seperti biasanya. Hari itu ada Petrus dan ada Yohanes yang sedang lewat. Petrus dan Yohanes ini akan berdoa. Pada waktu itu sekitar pukul 3 anak-anak. Pada pukul 3 Petrus dan Yohanes ini berjalan. Berjalan. Kemudian tentunya melewati bapak ini kan tadi. Ketika lewat, wah ini pengemisnya berpikir, wah ini siapa tahu saya diberi uang. Mungkin dia panggil kali ya. Nah ini Bapak Petrus sama Yohanesnya ketika lewat, dilihat lagi. Petrusnya berkata, lihatlah kami, katanya begitu. Orang ini, bapak ini melihat sambil dia berpikir, berharap semoga diberi uang. Semoga diberi banyak ya, mungkin berapa ya, dia berharap diberi uang. Diberi sedekah. Tapi Petrus berkata begini anak-anak, emas dan perak aku tidak ada. Tapi yang kupunyai akan kuberikan kepadamu. Katanya begitu. Pengemisnya mungkin mikir, kalau ngasih biasanya nggak pernah ada yang ngasih emas. Ini ngapain ya bapak ini kok bilang begitu? Ketika Petrus berkata, dalam nama Tuhan Yesus berjalanlah. Anak-anak, ketika Petrus berkata demikian, dalam nama Tuhan Yesus berjalanlah. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Betul sekali. Tuhan itu punya kuasa yang luar biasa. Ketika seseorang menyebut nama Yesus, maka Tuhan akan menunjukkan kuasanya. Tiba-tiba kaki orang itu jadi kuat anak-anak. Jadi kuat dan kemudian dia lihat, wah kakinya yang dulu mulai lahir sudah cacat mungkin kecil begitu, tiba-tiba jadi kuat. Ketika Bapak Petrus ini mengangkat tangan membantu untuk berdiri bapak ini berdiri. Wah bisa berdiri? Kemudian dia coba untuk berjalan. Bisa berjalan? Wah bisa berjalan. Waktu itu bukan cuma bisa berjalan,
Dia mencoba untuk melompat-lompat. Wih, sekarang bisa. Bukan cuma berdiri, bisa berjalan, bisa melompat. Dia coba jalan ke sana, jalan ke sini. Senang sekali ya. Padahal bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun dia tidak bisa berjalan. Luar biasa. Nama Yesus nama yang luar biasa. Anak-anak, mungkin ada yang berpikir, loh Tante, kalau saya juga bisa pakai kuasa nama Yesus di dalam masalah saya Tante, di sekolah, di rumah, bisa enggak? Bisa. Seperti tadi Tante sampaikan, jika kalian menjadi sahabat Allah, akrab dengan Allah, akrab dengan Yesus, maka kalian diberi hak untuk menggunakan nama Tuhan, menggunakan nama Yesus, dan nama Yesus berkuasa. Nama Yesus melepaskan orang dari dosa. Yesus memberikan kelegaan. Kelegaan itu apa ya? Kebebasan. Kira-kira apakah nama Yesus juga memberikan pertolongan? Iya. Apakah nama Yesus juga bisa mengusir setan? Iya. Wah, luar biasa nama Yesus. Sangat luar biasa. Anak-anak itu punya Allah yang hebat loh. Punya Allah yang luar biasa. Ya. Nah, pada pagi hari ini Tante juga mau ingatkan anak-anak. Ini termasuk juga sebagai ayat hafalan ya. Tapi sebelum ini nanti Tante bacakan, Tante ingatkan sekali lagi. Mungkin di saat ini kalian di rumah sudah 2 minggu atau 3 minggu atau hampir sebulan ya. Sudah hampir sebulan tidak keluar-keluar dari rumah. Karena corona, karena ada pandemi. Jadi rasanya aduh di rumah saja. Kalau lihat papa mama, aduh papa mamaku tuh loh Tante, terakhir-terakhir ini suka berkelahi karena katanya enggak punya uang, enggak ada pekerjaan. Apa yang harus aku lakukan? Ingat, anak-anak berdoa buat papa mamanya, buat ayah bundanya. Berdoa, Tuhan berhentikan perkelahian dalam nama Yesus. Tuhan akan ikut turun tangan. Tuhan akan menolong. Mungkin ada yang saat ini anak-anak sendiri, mungkin di dalam keluarganya atau ada yang sakit. Anak-anak serukan nama Yesus, dalam nama Yesus segala sakit penyakit dilenyapkan. Itulah kuasa nama Tuhan Yesus. Kuasa nama Yesus, kuasa yang luar biasa. Anak-anak ini punya Allah yang hebat sekali lagi ya. Kita akan baca ayat hafalannya. Ya, di dalam Kolose 3 ayat 17. Demikian bunyinya. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Ulang ya, sekali lagi ya. Dan segala sesuatu, kamu bisa diganti ya, bisa diganti dengan namamu. Misalnya, dan segala sesuatu yang saya lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Ya, itu ayat hafalannya ya, supaya minggu depan anak-anak ketika mungkin ada dari guru sekolah minggunya, mungkin calling anak-anak, telepon, kalian bisa sebutkan, Tante, saya sudah bisa loh hafal loh dengan ayat hafalan Kolose 3 ayat 17. Ya. Nah, juga ada satu lagi anak-anak mendapatkan tugas, ya. Tugas menulis nama Yesus. Loh, menulis saja Tante? Enggak. Menulis dan juga kalian hias, ya. Dihias yang baik, tulis Yesus begitu. Kemudian kalian bisa warnai, contohnya ya. Nah, ini contohnya. Kalian bisa lihat. Mungkin bisa menggunakan kolase.
Bisa menggunakan kertas, mungkin bisa dibantu oleh pendampingnya, dibantu mama papa, tulis nama Yesus dari kertas itu. Tante kalau saya punyanya cuma kertas lipat, boleh. Dengan kertas lipat juga boleh. Jadi kalian bisa buat seperti ini. Nah, tante saya enggak punya lem. Saya enggak boleh pakai gunting karena masih kecil. Tapi bisa mewarna kan? Nah, ini dia, boleh juga diwarna. Ya, jadi tugasnya anak-anak tulis nama Yesus. Tulis nama Yesus, kemudian dihias. Dihias terserah anak-anak, sesukanya, yang penting bagus. Kemudian difotokan, bisa dikirimkan kepada guru kalian, guru sekolah minggu kalian. Oke, kita akan akhiri, kita akan nyanyikan dulu satu lagu. Kita akan nyanyikan lagu Bangkit Serukan Nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Baik, sekarang kita akan berdoa ya anak-anak ya. Jadi diingat 3 hal hari ini. Bahwa nama Yesus, nama di atas segala nama. Dalam nama Tuhan Yesus, semua lutut bertelut. Semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan. Kita akan berdoa. Anak-anak semuanya tutup matanya, lipat tangan. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih pada pagi hari ini. Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk mengetahui bahwa kuasa nama-Mu yang luar biasa. Betapa bangga kami memiliki Engkau Tuhan, Allah dalam kehidupan kami. Betapa bangga kami memiliki Engkau Yesus, menara dalam kehidupan kami. Tuhan yang melindungi kami, menjagai kami. Kami mengucap syukur untuk ini semua Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk keluarga kami Tuhan. Engkau memberkati papa, mama, ayah, bunda, bapak, ibu kami Tuhan. Di dalam pekerjaan mereka. Tuhan, kami percaya Tuhan memenuhi segala kebutuhan. Kami percaya Tuhan mencukupi segala keperluan. Di dalam masa-masa yang sulit ini, kami percaya Tuhan juga yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, berdoa juga untuk kota kami Surabaya, untuk negeri kami Indonesia.
Tuhan, kami menyerahkan Tuhan di dalam masalah-masalah kesehatan pandemi yang saat ini melanda. Kami menyerukan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berhentikan segala sakit penyakit, segala pandemi ini diberhentikan karena Tuhan punya kuasa. Dan kami percaya kami akan melihat itu. Kami percaya bahwa Tuhan akan membuktikan itu. Kami juga berdoa Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu kami, untuk gereja kami, untuk sekolah kami. Kami menyerahkan semua di dalam tangan-Mu. Jika sebentar lagi juga Tuhan, kami akan menghadapi kenaikan kelas. Tuhan Kau tolong, berikan hikmat-Mu, berikan kepandaian, supaya di dalam sekolah kami, Tuhan, kami melihat Engkau di dalam nilai-nilai kami. Dan kami mengucap syukur karena Engkau sangat baik. Tuhan Yesus, sekali lagi kami mengucap syukur untuk kesempatan pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu anak-anak minggu depan di lain waktu. Dan kalian bisa kembali untuk mengikuti ibadah minggu depan.